Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doanya? Oh, Dandi, oke, silakan pimpin doanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Dandi telah memimpin doanya. Oke, di sini siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sehat semua. Nah, sekarang ayo kita siapkan dulu bukunya, kita siapkan dulu pensilnya, kita mau belajar. Ayo disiapkan dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar dongeng tentang apa? Tentang unsur intrinsik, betul. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dongeng, namun kita belajar mengenai hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam cerita dongeng. Ayo, di sini siapa yang suka membaca dongeng? Wah, banyak banget, berarti sama dong sama ibu juga suka banget membaca dongeng. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, dalam membaca dongeng itu ada aturannya loh. Nah, belum tahu. Nah, ada yang tahu juga nggak bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar? Oke, belum ada yang tahu juga. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca dongeng itu ada 4. Apa saja? Yang pertama ada lafal, yang kedua ada intonasi, yang ketiga ada ekspresi, dan yang terakhir ada tanda baca. Oke, di sini akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Tadi yang pertama harus kita perhatikan dalam membaca dongeng itu ada lafal. Nah, ketika kita membaca dongeng, kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, kita harus menggunakan frasa dengan tepat juga. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan dalam membaca dongeng ada intonasi suara. Nah, ketika kalian membaca dongeng atau mencermati kalimat, ketika menjumpai atau diakhiri dengan tanda titik, artinya intonasi suaranya harus datar. Oke? Yang kedua, ketika kalian membaca dongeng yang diakhiri dengan tanda tanya, artinya intonasi suaranya harus menurun. Kemudian yang ketiga, ketika kalian membaca dongeng yang diakhiri dengan tanda seru, artinya intonasi suaranya harus agak naik. Oke, paham ya sampai sini? Lalu yang ketiga ada ekspresi. Nah, dalam baca dongeng itu ekspresi sangat penting ya. Ekspresi itu apa? Ekspresi adalah cara membaca teks dengan penuh penghayatan atau perasaan. Mengapa harus adanya ekspresi? Ya karena agar para pembaca mengerti apa yang kita jelaskan, apa yang kita bacakan. Paham ya anak-anak sampai sini? Oke. Keempat, ada tanda baca. Nah, jika kalian membaca teks bertemu dengan tanda koma, artinya kalian harus berhenti dulu sejenak, lalu dilanjutkan kembali membacanya. Nah, lalu ada lagi, jika kalian membaca teks bertemu dengan tanda titik, artinya kalian harus berhenti, kemudian dilanjutkan lagi membacanya. Baik anak-anak, berarti kalian sudah paham ya apa saja yang harus kita perhatikan dalam membaca dongeng. Nah, kali ini Ibu ada video tentang pohon apel yang tulus. Ayo, kalian simak videonya ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira.
Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Anak laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, ia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu pun datang kembali. Sekarang mereka sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Dan akhirnya mereka pun bersama lagi. Oke anak-anak, bagaimana menonton videonya? Seru atau tidak? Wah, pasti seru banget ya. Nah, ada yang masih inget nggak judul dari cerita dongeng tadi? Iya bener Rani, itu judulnya Pohon Apel yang Tulus. Nah, sekarang kita buka buku temanya halaman 30. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita cari tahu jawabannya sama-sama ya. Ayo dibuka bukunya halaman 30. Sudah? Oke, kalau sudah, kita langsung jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, siapa sih teman pohon apel tadi? Iya betul, seorang anak laki-laki. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Apa sih yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Iya betul, pohon apel merasa sangat senang. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa sih kebaikan yang diberikan pohon apel tadi? Ayo, apa kebaikannya? Iya betul, pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah. Ada lagi nih, satu lagi tadi apa ya kebaikannya? Ya betul, memberikan tempat bersandar dan beristirahat. Betul. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat nih. Nah, mengapa pohon apel tadi merasa sedih dan kesepian? Ada yang tahu? Ayo, apa jawabannya? Iya betul, pohon apel merasa sedih dan kesepian karena tidak bertemu dengan teman bermainnya tadi. Teman bermainnya siapa tadi? Anak laki-laki, betul. Nah oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan kelima. Nah, kalau kalian menyimak nih di akhir cerita tadi, mengapa sih pohon apel menangis? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Ayo, yang tadi menyimak videonya pasti tahu nih jawabannya. Iya betul, pohon apel menangis bahagia karena bisa bersama dengan temannya lagi. Wah, hebat sekali. Berarti anak-anak tadi menyimak sekali ya cerita dongeng yang ada di video yang Ibu berikan tadi. Hebat semua. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, jadi setelah kalian menonton video tadi, apa tadi judulnya? Pohon apel yang tulus. Nah, kita bisa ambil pesan moralnya nih. Pesan moralnya apa? Kita harus berbuat baik kepada siapapun, terutama nih pada teman kita. Karena apa? Suatu saat nanti kita pasti membutuhkan teman kita. Ya betul. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menonton video, sudah tahu
Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam cerita dongeng? Nah, sudah paham semua ya? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ternyata setiap cerita itu pasti memberikan pesan atau amanat yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita praktikkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya sampai sini? Ya, pinter. Jadi anak-anak, mulai hari ini kita bisa mempraktikkan pesan moral dari cerita yang telah kita baca tadi ya. Contohnya nih yang tadi. Apa contohnya tadi ceritanya? Betul, pohon apel yang tulus. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Kita sambung lagi besok. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga badan dan patuhi protokol kesehatan.